Oke, seberapa sayang em, Kalau saya sih, kalau hari Valentine itu hari kasih sayang. hari Valentine itu hari penuh kasih sayang, hari kasih sayang, baik kasih sayang kepada orang tua, teman, sahabat, pasangan, dan diri kita sendiri. Hari kasih sayang. Hari kasih sayang di mana bisa dilakukan kepada kedua orang tua ataupun dengan pasangan kita. Valentine itu hari sayang. Anak-anak muda juga biasanya melakukan Valentine itu lebih sering antara hari kasih sayang. Kalau menurut saya sih hari kasih sayang. Hari Valentine. Ya kalau di orang bilang sih hari kasih sayang ya. Cuma kalau dibilang hari kasih sayang sih mungkin kayak gimana ya? Namanya kasih sayang mungkin setiap hari deh kayaknya kan. Setiap hari kita mengasihi orang gitu loh. Kalau saya sih arti kasih sayang itu peduli, apa lagi ya, peduli. Namanya sih peduli. Kalau menurut aku sayang itu kayak apa ya? Suatu perasaan yang tidak rela untuk dilepaskan. Sesuatu yang perasaan yang tidak rela untuk dilepaskan, baik dalam perasaan maupun dalam bentuk fisik. Kalau menurut saya mungkin lebih konteks keluarga ya. Mungkin kasih sayang itu artinya merupakan wujud rasa atau cinta, hormat pada keluarga kita dan kepada khusus kedua orang tua saya itu dengan cara membahagiakannya dan menyenangkan mereka. Ya menurut saya arti kata sayang itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena sayang itu hanya bisa kita ungkapkan melalui tingkah laku kita, tutur kata kita kepada orang tua dan kepada pasangan kita. Jadi itu hanya bisa dilihat dari bagaimana sikap kita kepada orang tua kita terlebih dan kepada pasangan kita, seperti itu. Sayang itu perasaan. Ya misalnya nih kan pacar aku itu sakit, aku nggak mau lihat dia menderita. Jadi kayak karena aku sayang dia, ini deh kita bareng-bareng, yang cuma kamu sendirian yang sakit gitu. Itu adalah sayang. Menurutku, sayang bisa diartikan sebuah perasaan yang ada pada setiap orang. Rasa sayang pasti dimiliki semua orang, baik itu ketulusan rasa kita sama keluarga, teman, sahabat, pacar, dan siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kata sayang ya. Kata sayang sih susah ya diartikan karena itu perasaan kita ke seseorang atau ke orang tua. Sayang katanya orang itu nggak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Jadi sayang itu menurutku nggak bisa diungkapkan sih, maksudnya ya muncul aja gitu. Gimana sih kita sayang sama orang? Di Nehemia 9 ayat 31 yang berbunyi, tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Amin. Ulangan 31 ayat 8 yang berbunyi, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amsal 6 ayat 20, hai anakku, pelihara perintah ayahmu dan jangan meninggalkan ajaranmu.
1 Petrus 3 ayat 8, firman Tuhan itu berbunyi demikian, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kalau saya sih pertama orang tua saya sih, mama saya, kemudian kakak-kakak saya, deh keluarga lah. Ya terutama sih orang tua yang harus paling disayangi setelah Tuhan. Tapi kalau aku pribadi lebih respect ke bapak sih, maksudnya mama juga, tapi kayak gimana ya, mungkin kan kita sebagai seorang anak mungkin ada tuh namanya, kalau di antara kedua orang tua itu mungkin salah satunya pasti ada ya yang paling direspek. Ada mama saya sama bertiga adik-adik saya. Yang pertama ya kedua orang tua lah. Yang pertama kedua orang tua, baru kepada saudara-saudara, baru kepada pasangan kita. Pastinya orang tua sih. Selain itu karena aku punya pacar, punya pacar juga. Yang orang yang paling aku sayang pastinya mamaku. Yang paling pertama sih orang tua, yang kedua pasangan. Paling sayang ya paling sayang ya orang tua sih. Maksudnya selain orang tua yang di luar ya mungkin ya selain orang tua keluarga ya pasangan. Sebenarnya sih kalau saya sayang sama orang tua sih tidak pakai alasan, seberapa rasa sayangnya tidak pakai alasan, karena sayang sama orang tua ya sayang begitu, tidak maksudnya tidak karena dia orang tua aku ya tidak pakai alasan. Sebesar dunia nggak bisa dijelaskan. Begitu sayangnya saya sebagai bapak kepada Ma dan adik-adik saya sih nggak usah ditanyakan, jika sayang tentu lebih besar sekali ya, khususnya kepada mama saya yang selalu menasihati saya dan membimbing saya supaya berbuat hal-hal yang baik itu. Ya sayang banget ya, pastinya sayang banget lah. Kenapa? Karena ya selama ini ya kita memang, siapa sih yang rawat kita, siapa sih yang melahirkan kita kalau bukan orang tua? Ya itulah orang pertama yang paling kita sayang, karena dia itu rela apapun yang dia lakukan demi kita. Dia sudah sekolahkan kita, dia rawat kita dari kecil sampai sekarang ini. Tanpa dia itu kita tidak jadi apa-apa, seperti itu. Kalau buat pasangan sih ya mungkin sekarang itu kapan kita membutuhkan dia itu selalu ada, suka maupun duka. Seberapa sayang banget sih, sayang banget lah ya orang tua. Berjuang orang tua itu nggak main gitu. Kayak hal-hal kecil misalnya kan, jadi kalau misalnya aku lagi keluar dan memang aku harus menjemput, terus tiba-tiba aku nggak di rumah, jadi kayak ada perasaan yang aku nggak jemput dia, jadi aku nggak jemput dong kalau pergi kayak gitu.
kayak ada rasa khawatir kalau misalnya waktu harus menjemput tapi aku nggak jemput. Itu sih hal kecil menurutku. Dan yang kedua, untuk pacar, seberapa sayang itu ke pacar, pastinya sayang banget lah, karena 8 tahun itu bukan hal yang mudah untuk dilewatin. Untuk bertahan sampai 8 tahun itu perjalanannya ya banyak. Ada hal yang memang di dalam itu bikin kita pribadi itu saling membangun gitu. Dan yang pastinya kalau aku sendiri, kalau misalnya pacar itu kayak support system selain daripada orang tua. Nggak bisa dihitung seberapa sayang, pastinya sayang banget. Seberapa sayang sih susah ya buat kita ukur, karena kalau kita ukur takutnya jatuhnya nanti malah setengah hati. Jadi menurut saya sih sayang nggak bisa diukur. Berapa sayang? Ya sayang banget lah. Gimana sih sebut ukuran ya, gimana yang ngukur sayang? Ya nggak tahu sih, ya sayang banget lah, sayang banget sih. Momen yang kasih sayang yang saya tidak bisa lupakan ya banyak. Pertama misalnya dikasih sekolah terus, misalnya kalau aku di luar kan gitu kan diteleponin terus, ya itu artinya aku dikasih sayang, dicari gitu nah, oh berarti mama aku ini peduli gitu. Misalnya juga ada tuh momen waktu kalau sudah ada momen sama orang tua, pasti kalau ada dipertemukan ya pasti saling berpeluk gitu. Yang nggak bisa dilupakan tuh ya bisa diajarkan kasih sayangnya itu dalam tindakan. Misalnya kalau Misha ada salah, harusnya kayak gini, Bapak tuh tegas. Jadi tuh Misha juga bisa menilai sendiri, oh iya Misha salah, jadi seharusnya diperbaiki lebih baik lagi. Dan juga dalam kasih sayang perhatian juga. Misalnya Misha lagi down, Bapak datang, kamu kayak gini, harus kayak gini, bisa sendiri. Jadi tuh Misha juga bisa menelaah sendiri yang mana Misha harus bangkit, bagaimana Misha harus berubah, dan mengajarkan cara untuk lebih berani di depan orang. Kamu harus berdiri sendiri, bisa lebih baik Bapak yang ajarin kamu di luar, lebih baik Bapak yang injak-injak kamu dulu di dalam, baru kamu diinjak orang di luar. Jadi kamu harus menerima dulu dari dalam agar dirimu itu lebih kuat, tegar gitu nah, sebelum menghadapi yang di luar. Jadi Bapak juga mengajarkan Misha selama ini harus jadi orang yang kuat. Pertama kan Misha juga anak pertama perempuan, jadi harus tidak selalunya anak pertama perempuan itu harus lemah. Jadi anak perempuan juga itu harus menjadi kayak tulang punggung juga keluarga, harus kuat, nggak boleh apa-apa sedikit langsung down. Kalau down bangkit lagi, jangan terlalu lama dilema dengan ya baik keputusan maupun di apapun itu dalam kehidupan, seperti itu. Momen kasih sayang itu